Oke, dari kemarin tuh gue kalau ngerekomendasiin HP 5G itu masih tipis-tipis banget lah. Sebenarnya banyak banget handphone-handphone 5G yang worth it yang bertebaran di Indonesia. Tapi gue belum punya handphone ya, gue belum beli handphone ya, gue belum megang HP-nya. Jadi gue nggak bisa mendiskusikan, gue nggak bisa menggibahkan secara langsung di video gue ini. Tapi intinya dari kemarin kalau mau handphone 5G murah, Poco M3 Pro 5G yang lagi lo lihat ini adalah salah satu opsionalnya dengan RAM 6 GB, dikasih sinyal 5G, harga sejutaan, kameranya puluhan megapiksel. Tapi banyak orang yang kurang suka sama HP ini. Ya udah, kalau mau yang perfect handphone 5G ya, all package, lu ambil iPhone varian 5G termurah. Salah satunya adalah iPhone 12 varian mini. Nah, ini udah 5G, bentukan udah kotak. Lo mau apapun pakai HP ini bisa terabas. Mau ngegame oke, ya agak sedikit adaptasi dengan kondisi layar yang agak kecil. Tapi kalau ngomongin soal performa, ini good parah. Dan kalau untuk kita bicarain baterainya gimana? Baterainya kalau kita bandingkan dengan handphone-handphone yang kecil seukuran 12 mini ini, baterai di handphone ini adalah salah satu baterai paling awet di handphone ukuran kecil. Jadi bisa dibilang ini adalah handphone kecil-kecil cabai rawit. Udah bukan iPhone SE lagi sekarang zamannya. Makanya dari kemarin tuh gue banyak banget ngebicarain 12, seri 12, seri 12, seri 12. Pada nanya, "Bang, XR kapan Bang bikin konten?" Sabar. Jadi menurut gue, kalau lo mau yang sinyal 5G, udah support 5G, dipakai nyaman, kameranya bening, fitur kamera cukup lengkap, dapat updatean iOS terbaru sampai saat ini, dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun masih enak banget. Jawabannya adalah iPhone seri 12. Terserah sih kalau lu ada dananya ambil yang 12 Pro, kalau agak nyekak 12 biasa atau 12 mini. Tapi permasalahan, but the problem is, meskipun handphone ini udah cukup murah, tapi bagi sebagian orang HP ini masih tidak terlalu worth it karena harganya masih berjuta-juta ya. Untuk yang varian resminya rata-rata harga di atas 5 juta up. Tergantung lo belinya full set atau kondisi kemulusannya seperti apa. Ya intinya HP iPhone 12 mini ini masih mahal. Meskipun HP ini adalah salah satu handphone 5G termurah di seri iPhone yang bisa lo dapat di tahun 2024. So kalau lo ngerasa varian 5G termurah untuk produk Apple masih terlalu mahal, kalau gitu HP 5G murah ada nggak sih? Tapi gue nggak mau yang kayak Poco M3 Pro 5G itu yang layarnya nggak terlalu bening, yang ya nano. Pengennya berasa flagship. Oke, ada jawabannya, handphone yang lagi lo lihat ini. This is the Google Pixel 4a varian 5G ya. Ini adalah salah satu handphone yang menurut gue paling worth it yang bisa lo beli saat ini. Salah satu ya. Nah, kalau kita ngomongin handphone ini jujur gue baru pakai beberapa hari. Tapi yang gue rasakan sama HP ini adalah sangat-sangat powerful. Bisa dibilang handphone ini adalah kecil-kecil cabai rawit, tapi bukan dari sisi ukurannya, melainkan dari sisi budgetnya. Lu beli murah, tapi dapatnya wow gila, wow parah lah. Oke, kita ngomongin soal desain dulu. Desain handphone ini gue yakin, I'm very sure nggak 100% orang Indo suka dengan desain seperti ini. Karena mayoritas orang kita tuh lebih suka nyentrik-nyentrik, kelihatan boba, kelihatan mewah, meskipun murah ya, meskipun ala-ala. Sedangkan handphone ini tidak menawarkan desain pergimik-gimikan. Nggak ada tuh yang namanya boxy-boxy ngikutin iPhone di handphone ini ya. Meskipun sama-sama rilis di tahun 2020 loh dengan iPhone yang generasi kotak. Tapi Pixel tidak melakukan itu. Ya kalau bisa dibilang ini lebih out of the box lah desainnya. Meskipun nggak selera semua orang. Dan kameranya juga kecil banget tuh. Nggak gede-gede banget ya kan. Lingkaran kotaknya tuh ada flashnya. Dan ada dua lensa kameranya. Kalau kita bandingkan dengan Android pada masa kini tuh udah boba-boba gede-gede banget lah ya. Pokoknya nyentrik parah. Nah di Pixel ini lu nggak bakal dapetin pergimik-gimikan desain seperti itu. Makanya bukan selera semua orang di Indo nih handphone kayak gini. Oke, kalau ngomongin soal desain yang gue suka dari Pixel ini adalah tombolnya empuk-empuk. Kalau kita beli handphone murah biasanya harga 1 juta 2 juta itu kayak waktu kita klik tombol power itu kayak cetek-cetek kayak kasar gitu. Kalau ini kayak lebih membal, kayak empuk gitu lah. Feels-nya itu kayak lu pakai handphone ya, benar-benar handphone mahal. Yang gue nggak suka dari Pixel ini adalah ada jack audio dan lubang mikrofon di atas. Lah kok nggak suka bang? Bagus dong ada jack audio. But the problem is gue tuh bocahnya orangnya tuh lebih ke outdooran gitu dan pakai HP tuh lebih ke luar ruangan ya dimanapun itu berada lah intinya. Nah dengan posisi penempatan jack audio ada di atas,
itu kalau dipakai sering-sering di luar ruangan, debu bakal masuk. Apalagi kalau gue lagi pakai sambil motoran misalnya, itu debu masuk tuh, karena posisinya ada di atas bukan di bawah. Ini lebih ke personal aja sih, tapi selebihnya nggak ada masalah sumpah. Nah kalau di bagian bawah ini ada lubang buat mikrofon dan lubang speaker. Gue sukanya bagian bawah ini simetris ya. Kalau iPhone itu kayak beda lebarnya gitu. Even di iPhone 15 Pro sekalipun yang gue pakai, itu lubang mikrofonnya lebih kecil, lubang-lubangnya lebih dikit maksud gue, lubang speakernya lebih banyak. Jadi kayak kurang simetris kalau dilihat bagian bawah. Sedangkan Pixel ini perfect banget. Nah, kalau ngomongin total desain ya, ini jujur bukan selera semua orang. Mulai dari varian warnanya, bentukannya, ini nggak ada tuh yang namanya minor-minor norak kayak handphone yang gue pegang ini. Bukan gue bilang norak ya, lebih ke bener-bener mencolok lah, intinya gitulah. Lu bisa lihat handphone yang lagi gue pegang ini, Itel P55 ini. Handphone ini kalau dilihat dari jauh, orang tuh ngerasa tuh ngelihat, apalagi kalau pakai soft case ya, itu tuh HP, wih iPhone nih, wih, beli iPhone tuh dia. Tapi begitu dari dekat, tarat, kena prank. Ternyata HP sejutaan. Nah, handphone tipikal kayak gitulah yang membanjiri peredaran HP-HP di Indonesia. Apalagi dengan boba gede-gede gini. Jujur ya, kalau lu ngeliat handphone, lu harus tanamkan di benak lu sekarang juga ya pada saat nonton video gue ini. Kalau lu ngeliat HP baru, kameranya boba gede-gede, lu patahkan stigma lu kalau itu lensanya gede-gede, sensornya bagus, kameranya tuh bening. Lu patahkan. Karena udah banyak banget brand sekarang buat handphone boba-boba semua gede-gede tapi isinya kopong. Sedangkan Pixel ini, oke, kita bicara lagi nih. Di budget yang sama ya, harga Pixel yang gue pegang ini, Pixel 4a 5G ini mirip-mirip kayak Android baru harga 1 juta 2 jutaan. Tapi meskipun gak ada gimmick-gimmick desain yang nyentrik ya, desainnya tuh polos, simple, elegan, terkesan biasa aja. Tapi kameranya gila banget. Ini kalau gue pakai buat jepret, serem boy, serem. Lensanya tuh nggak perlu gede-gede gitu kaca kameranya. Tapi begitu, wah, lu bisa lihat sendiri di video gue ini. Ini begitu gue zoom, hasilnya tuh padet banget, beda. Feel-nya tuh beda ya. Ya iyalah ini pada saat handphone ini rilis harganya bukan 1 juta 2 juta. Makanya kalau kita beli di tahun 2024 pixel-pixelan, entah itu Pixel 3a, Pixel 4a yang biasa, Pixel 4a yang 5G, itu worth it banget. Memang after sales-nya agak sedikit menyusahkan kalau rusak. Beli layarnya susah, kang servisnya sedikit yang bisa. Cuman kalau lu bisa ngerawat handphone ya, handphone ini bener-bener enak banget ngomongin soal kamera. Nah sekarang kalau kita pakai buat rekam video, apa sih yang bisa ditawarkan? Nah ini dia nih, handphone sejutaan di luaran sana yang beredar, itu meskipun boba-boba gede-gede banget, coba bisa nggak tuh 5K ya, 4K, ya maksud gue sorry 5K lagi, 4K, bisa nggak ngerekam 4K ya, apalagi di setting ke 60 fps, bisa nggak? Yang ada tuh meledak tuh HP, boro-boro meledak, settingannya juga nggak ada tuh rekam video ke ukuran 4K, susah ya. Sedangkan lu modal budget yang sama dengan HP-HP baru yang harga 1 juta 2 juta, lu dapat lebih di Pixel ini, bisa ngerekam 4K. Ini gue coba ngerekam 4K dan lu bisa lihat sendiri saturasi warnanya ini bener-bener natural. Bisa dibilang ini 11-12 hampir menyerupai iPhone. Ya kalau bisa dibilang ini tahun pembuatannya sama dengan iPhone 12 mini. Istilahnya gini, kalau lu punya uang lebih, lu beli yang varian 12 mininya. Kalau seandainya lu ngepas-pasan, lu tapi pengen ngerasain ala-ala kayak 12 mini, kayak ala-ala seri iPhone 12 maksud gue, pilihannya ada di Pixel 4a 5G ini. Sama-sama lahir di tahun 2020 soalnya. Nah kalau di ngomongin soal kamera, nggak bisa. Ini lu bisa lihat sendiri, ini hasil rekaman 4K gue zoom tuh. Ini susah men, jadi kalau Android baru yang harga 1 juta 2 juta ke 3 juta, nggak bisa lu ngalahin kamera dari si Pixel 4a ini. Meskipun harga Pixel ini jauh lebih murah daripada HP-HP baru yang harga 2 juta ke 3 juta dengan segala gimmick yang ada. Nah, dari menu kamera aja lu udah tahu ya bahwa handphone ini berkelas banget. Kalau kita pakai apa sih rasanya? Gue nggak bisa panjang lebar bercerita karena baru beberapa hari pakai HP ini. Tapi yang bisa gue rasakan ini layarnya top level sih. Top level sih. Gue sekarang nih udah mulai terbuai dengan anjir kok bisa ya layar AMOLED sekarang harga 1 jutaan, harga 2 juta layar udah ini udah itu. Tapi begitu megang Pixel ini meskipun ada ada tulisannya sama-sama OLED, ini nggak bisa disamakan dengan Android baru yang harga 2 jutaan layarnya udah OLED, AMOLED maksud gue itu udah beda men. Contoh kayak Itel SU3 Plus ini yang gue pegang ini. Dari tadi Itel mulu bang, iya karena salah satu brand yang paling nyentrik banget. Nggak salah sih mereka, tapi
suka sih. Gue suka. Dari sisi apa yang mereka jual tuh gue suka. Cuman dari sisi yang gue rasakan agak sedikit ngejengkelin si Itel. Makanya gue sering ngebandinginnya sama Itel. Ini handphone, layarnya AMOLED, terus dikasih curve, itu udah harga 2 jutaan dapat HP baru rame gede. Itu udah murah banget. Handphone ini enak, tapi layarnya nggak bisa seenak Pixel ini. Lo bisa bayangkan kalau lo modal beli si Itel yang tadi gue pegang, lo bakal dapat desain kekinian. Tapi kalau lo megang Pixel, These places make me feel small. It makes me realize what's really important in life and what's not. And instead of talking, well, let me just show you. Dan itu tadi gue spill dikit-dikit ya, gue spill dikit kalau gue nonton video pakai Pixel ini. Betapa nyamannya, speakernya wah enak banget, layar bening, sensitivitasnya tuh pas berasa HP mahal. Dan harganya cuman ya setara lah sama HP baru di 1 jutaan, 2 jutaan, gila kan. Jadi HP 5G dari Google ini menurut gue cukup worth it di tahun 2024. Memang handphone ini nggak menawarkan gimmick yang gimana-gimana, cuman kalau dipakai, berasa perfect dari segala sisi.